belajar. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Fathul Mubin, peserta pembatik level 3 dari Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan mempelajari mengenai fluida. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mendefinisikan pengertian fluida dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan beberapa karakteristik fluida dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan fluida berdasarkan perilakunya dengan baik. Sebelum kita mempelajari mengenai fluida, coba perhatikan gambar berikut. Gambar yang di bawah ini adalah, ya benar, yang pertama oli, yang kedua sprayer, yang ketiga balon udara, dan yang terakhir adalah dongkrak hidrolik. Tahukah kalian bagaimana wujud dan prinsip kerja benda tersebut? Ya, tepat sekali, oli berwujud cair dan berfungsi untuk melumaskan mesin. Yang kedua, sprayer berfungsi untuk mengubah cairan menjadi partikel-partikel kecil atau nano seperti udara. Sedangkan yang ketiga, balon udara, di mana kita bisa menerbangkan balon tersebut dengan menggunakan udara yang panas. Sedangkan yang terakhir, dongkrak hidrolik menggunakan cairan untuk membantu mengangkat beban yang berat. Dari informasi gambar-gambar tersebut, yuk kita mengenal lebih dalam mengenai bahan-bahan tersebut yang termasuk jenis fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalir dan mengambil dalam bentuk wadahnya. Ini mencakup benda cair seperti air, minyak, dan alkohol, serta gas seperti udara dan gas alam. Sifat dasar dari fluida adalah kemampuannya untuk mengalir dan beradaptasi dengan bentuk wadahnya. Fluida memiliki beberapa karakteristik. Berikut merupakan beberapa karakteristik penting dari fluida. Yang pertama, viskositas. Viskositas adalah sifat fluida yang mengukur ketahanan terhadap aliran. Yang kedua, tekanan. Tekanan adalah gaya persatuan luas yang diberikan oleh fluida pada permukaan yang berada dalam bentuk kontak dengannya. Yang ketiga adalah densitas. Densitas merupakan massa persatuan volume dalam fluida. Densitas yang lebih tinggi berarti partikel-partikel yang ada dalam fluida lebih rapat. Yang keempat adalah aliran fluida. Aliran fluida adalah pergerakan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima adalah tekanan hidrostatik. Ini adalah tekanan yang diberikan oleh kolom fluida yang terletak di atas suatu titik dalam fluida. Sedangkan yang terakhir adalah prinsip Bernoulli. Prinsip ini menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida tak kompresibel. Nah, setelah mengenal karakteristik fluida, mari kita belajar kembali mengenai klasifikasi fluida. Fluida dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan perilakunya, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Klasifikasi ini didasarkan apakah fluida itu dalam keadaan diam atau mengalir. Mari kita bahas keduanya secara lebih detail yuk. Fluida statis mengacu pada kondisi ketika fluida dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Partikel-partikel fluida dalam fluida statis tetap dalam posisi yang relatif konstan. Contoh fluida statis misalnya air dalam wadah yang tidak diaduk atau tidak mengalir. Yang berikutnya minyak dalam botol yang tidak digoyangkan. Dan yang terakhir adalah kolam renang ketika tidak ada aktivitas berenang di dalamnya. Berikutnya yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis berkaitan dengan perilaku fluida yang bergerak atau mengalir. Ini melibatkan studi tentang aliran fluida, kecepatan, tekanan, dan sifat-sifat lainnya saat fluida bergerak. Contoh fluida dinamis yaitu air yang mengalir pada kincir air, seperti yang terlihat dalam video ini. Contoh berikutnya mengenai fluida dinamis adalah angin yang berhembus meniup daun-daun yang berada di pepohonan yang tampak dalam video ini. Contoh yang lain dari fluida dinamis yaitu sprayer yang keluar dari botol, tampak di dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.